nggak pernah. Nah, kalau apa aja tuh chatbot? Apa aja tuh chatbot? Ada chatbot gitu ya kan, kemudian dan lain sebagainya. Itu semua sudah kalian gunakan, sudah? Ya, sudah kalian gunakan. Kemudian pernah pendeteksi wajah ketika buka handphone? Pernah? Belum. Nah, handphonenya nggak pakai pendeteksi wajah. Ya, nanti kalau ada handphone yang sudah terkini ya, dia biasanya membuka handphone itu dengan ada mesin jari, ya kan, kemudian deteksi wajah dan lain sebagainya. Ini dia bagaimana cara penerapannya ya untuk menggunakan AI tadi. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Tadi sudah Ibu bilang, ya, kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti yang dilakukan manusia. Intinya, AI atau AI tadi membuat mesin menjadi cerdas, tapi tetap juga harus perintah kita, ya, sehingga bisa mengambil keputusan, mengenali pola atau merespon situasi tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap skenario. Tetap juga kita sebagai pemrogramnya, ya, apa yang kita butuhkan diproses oleh mesin, itu dia. Kemudian contoh penerapan AI-nya, ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama deteksi wajah, ya, deteksi wajah. Deteksi wajah. Saat handphone Anda mengenali wajah Anda untuk membuka kunci. Nah, seperti sekarang absen. Nah, absen itu kan pakai deteksi wajah gitu. Kemudian handphone. Jadi penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini biasanya sudah kita pakai ya. Kemudian yang selanjutnya rekomendasi film. Pernah nonton film nggak? Pernah. Pakai contoh tadi kita sampai di contoh penerapan AI-nya, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya kita pakai deteksi wajah pada handphone, ya. Saat handphone Anda mengenali wajah Anda untuk membuka kunci, ada itu pakai sidik jari, kemudian ada deteksi wajah, ya. Kemudian yang selanjutnya rekomendasi film. Nah, kalau kita pakai Netflix atau YouTube, tentunya yang tampil di YouTube kita adalah yang sering kita tonton, film yang sering kita tonton. Maka itu yang akan muncul. Nah, itu pakai apa? Pakai algoritma. Ya, supaya mana yang sering kita buka, itu yang sering muncul di layar kita. Ya, kemudian mobil otonom. Nah, pernah lihat mobil yang bisa nyetir sendiri? Ya, kalau di negara-negara maju sudah pakai mobil otonom, yaitu mobil yang bisa menyetir sendiri. Ya, pengemudinya bisa sambil tidur gitu. Dia mendeteksi wajah, bukan wajah, benda yang ada di sekitarnya, gitu, ya. Kemudian penerapan semua itu dari kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai apa biasanya? Kenapa itu bisa digunakan? Contoh tadi dari handphone, deteksi wajah, kemudian film, kemudian mobil otonom tadi. Pakai apa? Nah, kebanyakan dia menggunakan Python. Ya, apa itu Python? Python itu adalah bahasa pemrograman AI. Ya, nah AI itu bisa ternyata membuat itu semua. Ya, apa itu Python? Di sini dijelaskan itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi. Ya, mulai dari web, data science, kecerdasan
untuk Python ya. Nah, kamu klik yang python.org. Nah, kamu pilih download. Nah, kemudian nanti download sesuai dengan versinya, versi terbaru, versi yang mana, gitu ya. Nah, sesuai dengan kemampuan laptopnya. Misalnya ini kita download ya yang 2025 yang terbaru nih. Nah, kemudian lihat lagi di bawahnya. Oh, saya masih pakai yang kemarin saya coba model yang 38.5. 38.5. Ini pilih download. Nah, nanti kamu install ya. Kamu install sesuai dengan versi komputer kamu. Misalnya pakai Win berapa, Windows berapa, gitu ya. Nah, di sini ibu udah menginstalnya Pythonnya. Nah, kita pakai yang IDL. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Pernah pakai bahasa C++ ya? Bahasa C++ hampir sama dengan Python. Ya, pakai coding pemrograman juga. Kuncinya kita harus paham apa itu variabel, apa itu konstanta, apa itu variabel, konstanta ya, jenis data. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian yang selanjutnya penerapannya. Kita coba untuk nanti saya cobakan. Nah, ini kita udah buat contoh pemrograman sederhananya. Itu seperti ini contoh program sederhana merespon nama ya. Kemudian di sini ada kodenya nama sama dengan input masukkan nama, kemudian if nama. Di sini juga udah dibuat fungsinya ya, struktur kontrolnya memeriksa apakah nama sudah diisi atau belum. Nah, if name. Nah, if di sini jika nama ini adalah variabel. Apa itu variabel? Saya jelaskan sedikit ya. Nah, di sini contoh pemrograman sederhana di Pythonnya. Kode yang ibu buat tadi itu menunjukkan dasar pemrograman input data menggunakan fungsi if else yang menjadi fondasi untuk program AI yang lebih besar. Ya, kan saya jelaskan tadi input itu menerima data atau memasukkan dari pengguna. Jadi
waktu gimana? Kelebihan. Ya, jadi saya ini dia yang lain, apa namanya? Dia yang lain, apa namanya? Perhatikan waktu, ya kan? Jangan sampai bisa kita tadi memang ada terdistak sama karena itu ya nggak tampil atau ikutan dia, tapi nggak juga ya. Mungkin akan mengingat apa? Kalau itu tanggal 5 menit, jadi kita tampil sudah membuat kurang lebih 25 berarti. Mulai 5 menit tadi yang salah kan yang kita nggak sampai ya. Jadi penyajian yang ini kurang lebih 25. Nah, nanti silakan ini juga refleksi apa tadi kita masih ingat ini yang kita bersih kan, coba dilihat sendiri nanti di apa di belajar yang pernah ingat kayaknya sesuai enggak, ya kan? Nah, mungkin boleh yang lain masuk. Kalau siapa di sini yang apa? Naik, berarti peserta 3. Peserta 3. Peserta 3 bulan dari. Ya, ambil bulan dari. Penilai berarti Ibu Rusaini. Yang lainnya jadi Dani.